semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video kami yang berjudul Emosi dan Suasana Hati Saat Bekerja. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari rekan saya, silakan. Halo semuanya, nama saya Clarista Aurelia Maranta, biasa dipanggil Aurel. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Jeremy Gabriel, biasa dipanggil Jeremy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra, biasa dipanggil Putra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mari dengan NIM 047. Jadi emosi adalah reaksi yang lebih intens atau spesifik terhadap suatu peristiwa atau objek. Nah, emosi itu biasanya bersifat sementara dan disertai dengan perubahan fisiologis. Sisi lain ada yang namanya suasana hati. Jadi suasana hati merupakan perasaan yang lebih umum dan juga bertahan lama. Suasana hati itu tidak selalu memiliki penyebab yang jelas dan tidak selalu disertai dengan perubahan fisiologis yang signifikan. Jadi, emosi dalam perilaku organisasi terdapat dua. Yang pertama itu emosi perasaan, seperti senang, marah, dan cemas yang bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan karyawan. Yang kedua, emosi tindakan, reaksi seperti tersenyum, berbicara kasar, dan berteriak yang sering terlihat langsung oleh orang lain. Emosi dan suasana hati di tempat kerja dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang meliputi kesehatan fisik dan mental, masalah pribadi, dan kecerdasan emosional. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi hubungan dengan rekan kerja maupun atasan, tekanan sosial, dan perubahan budaya di dalam organisasi. Emosi dan suasana hati dapat memberikan dampak bagi produktivitas karyawan. Apabila karyawan merasa dipuji, dihargai, atau disanjung di tempat kerjanya, akan meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, sehingga karyawan akan merasa nyaman dan setia dalam pekerjaannya. Namun, apabila karyawan merasa tidak dihargai, merasa tidak nyaman, akan menurunkan produktivitas karyawan dan meningkatkan absensi bagi karyawan. Emosi dan suasana hati yang positif juga dapat memberikan pengaruh baik bagi kinerja karyawan. Misalnya, seorang desainer telah berhasil menyelesaikan proyek besarnya sehingga membuatnya merasa bahagia. Kebahagiaan itulah yang membuatnya merasa lebih kreatif, lebih antusias, dan memiliki produktivitas yang tinggi karena adanya motivasi di dalam diri karyawan tersebut. Nah, dari contoh tersebut kita bisa belajar bahwa semakin tinggi emosi positif dalam bekerja, maka semakin tinggi pula produktivitas karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, strategi untuk mengelola emosi dan suasana hati. Fleksibilitas kerja, memberikan kebebasan bagi karyawan untuk menyeimbangkan waktu kerja dan pribadi. Komunikasi terbuka, menyediakan ruang diskusi yang nyaman antar karyawan dan manajer untuk menyalurkan emosi dengan cara positif. Jadi kesimpulannya, emosi dan suasana hati adalah dua konsep yang saling berkaitan namun berbeda. Memahami perbedaan keduanya sangat penting untuk memahami perilaku manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks organisasi, memperhatikan emosi dan suasana hati karyawan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Emosi dan suasana hati sangat penting untuk kita karena semakin bagus suasana hati kita dalam bekerja, semakin bagus juga produktivitas kita dalam bekerja. Oleh karena itu, yuk kita kelola emosi positif dalam diri kita agar kita
dapat bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita jaga emosi dan suasana hati kita yang positif. Tetap semangat ya.